Perkenalkan, nama saya Reza Kaleb. Saya dari kelas D3 PK Instan, kelas 21, saya nomor absen 32. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai perusahaan daerah. Nah, apa sih perusahaan daerah itu? Terdapat dua istilah yang dapat kita temukan apabila kita mencari tentang pengertian perusahaan daerah, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Itu memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perusahaan daerah. Perusahaan daerah itu adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Dan juga di dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang perusahaan daerah itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah. Itu merupakan pengertian dari perusahaan daerah. Nah, bagaimana sifat dari perusahaan daerah, apa tujuannya, dan juga bagaimana lapangan usahanya. Perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Tujuan dari perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah itu khususnya, dan juga pembangunan ekonomi nasional itu umumnya, dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan juga ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangga menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah yang bersangkutan diusahakan oleh perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, di dalam melaksanakan tujuannya, perusahaan daerah dia bekerja sama dengan perusahaan negara, koperasi, dan swasta. Dalam hal lapangan usaha, perusahaan daerah ada hubungannya dengan lapangan usaha koperasi. Kepada koperasi diberikan pengutamaan. Nah, mengenai modal perusahaan daerah. Modal perusahaan daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, modal perusahaan daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu daerah yang dipisahkan, tidak terdiri dari saham-sahamnya. Apabila modal perusahaan daerah termasuk di atas terdiri atas kekayaan beberapa daerah yang dipisahkan, modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham. Nah, modal perusahaan daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-saham. Semua alat liquid disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh kepala daerah yang bersangkutan berdasarkan penunjuk dari Menteri Keuangan. Saham-saham perusahaan daerah terdiri atas saham-saham prioritas dan saham-saham biasa. Saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah. Namun saham-saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, warga negara Indonesia, dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga negara Indonesia. Besarnya jumlah nominal dari saham-saham prioritas dan saham-saham biasa ditetapkan di dalam peraturan pendirian perusahaan daerah. Nah, pembayaran saham-saham dengan goodwill itu tidak diperbolehkan. Lalu, saham dikeluarkan atas nama. Saham-saham dapat dipindahtangankan dengan ketentuan bahwa saham-saham prioritas hanya dapat dipindahtangankan kepada daerah. Hak dan wewenang dan kekuasaan pemegang saham atau saham prioritas dilakukan oleh kepala daerah yang bersangkutan. Ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran penggantian, pemindahan, administrasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan pengeluaran saham diatur di dalam peraturan pendirian perusahaan daerah.
Nah, setiap saham itu memiliki hak satu suara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana rapat pemegang saham. Nah, tata tertib rapat pemegang saham atau saham prioritas dan rapat umum pemegang saham baik prioritas dan biasa diatur dalam peraturan pendirian perusahaan daerah. Keputusan dalam rapat pemegang saham atau saham prioritas dan rapat umum pemegang saham diambil dengan kata mufakat. Nah, jika kata mufakat termaksud tidak tercapai, maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada kepala daerah dan dari daerah yang mendirikan perusahaan daerah tersebut. Nah, kepala daerah mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud. Nah, di setiap perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah pasti punya pengawas, kan? Nah, perusahaan daerah ini berada di bawah pengawasan kepala daerah, pemegang saham, saham prioritas, atau badan yang ditunjuk lainnya. Perusahaan daerah dipimpin oleh suatu direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. Anggota direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah yang mendirikan perusahaan daerah tersebut. Nah, bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan atas usul pemegang saham atau saham prioritas. Pengangkatan termaksud dilakukan untuk waktu selama-lamanya 4 tahun. Nah, setelah waktu itu berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Nah, anggota direksi diberhentikan oleh karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh kepala daerah yang mengangkatnya. Itu dikarenakan oleh permintaannya sendiri, berakhirnya masa sebagai anggota direksi, tindakan yang merugikan perusahaan daerah, tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara. Pemberhentian karena alasan tersebut dilakukan setelah permufakatan antara pemegang saham atau saham prioritas, dan jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian secara tidak hormat. Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dilakukan, anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Bersangkutan diberitahukan tentang niat dan pemberhentian oleh kepala daerah tersebut. Lalu selama persoalan tersebut belum diputuskan, maka kepala daerah dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu 2 bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota direksi, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya kembali, kecuali bila mana untuk keputusan pemberhentian tersebut diberlakukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Antara anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh kepala daerah atau pemegang saham atau saham prioritas. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, maka untuk dapat melanjutkan jabatan diperlukan izin kepala daerah atau pemegang saham atau saham prioritas. Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan atau perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba. Nah, direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin kepala daerah atau pemegang saham atau saham prioritas. Direksi mewakili perusahaan daerah di dalam dan di luar pengadilan. Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili kepada seorang anggota direksi yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut kepada seorang atau beberapa orang pengawas perusahaan daerah tersebut, baik sendiri
bersama-sama atau kepada orang lain atau badan lain. Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pemimpin perusahaan daerah. Direksi mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan daerah. Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan direksi diatur di dalam peraturan yang ditetapkan oleh direksi. Ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan direksi diatur dalam peraturan pendirian perusahaan daerah. Di tiap perusahaan daerah dibentuk Dewan Perusahaan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab serta tuntutan ganti rugi bagi pegawai? Semua pegawai perusahaan daerah apabila dia merugikan perusahaan, baik itu melalui melawan hukum maupun penyimpangan atau kelalaian yang dia lakukan yang berakibat akan kerugian dari perusahaan daerah, dia diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan daerah tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan kepegawaian di dalam perusahaan daerah? Di dalam perusahaan daerah, kedudukan, hukum, gaji, pensiun, dan sokongan serta penghasilan lain dari direksi dan pegawai atau pekerja perusahaan daerah tersebut diatur dengan peraturan daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok pengaturan gaji daerah yang berlaku. Nah, direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai atau pekerja perusahaan daerah menurut peraturan pegawai yang disetujui oleh kepala daerah atau pemegang saham atau saham prioritas berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan daerah tersebut. Nah, mengenai anggaran dari perusahaan daerah ini disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahun buku baru yang mulai berlaku, dan apabila tidak ada penolakan atau yang keberatan mengenai anggaran ini, maka anggaran ini dianggap berlaku untuk tahun buku tersebut. Nah, anggaran tambahan yang ingin ditambahkan selama tahun buku tersebut itu harus mendapat persetujuan terlebih dahulu melalui anggota kepala daerah, pemegang saham maupun saham prioritas setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Perusahaan Daerah. Nah, pelaporan perhitungan tahunan yang dilakukan untuk tiap tahun buku itu dilakukan oleh direksi yang dikirim perhitungan tahunan terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi kepada kepala daerah atau pemegang saham maupun saham prioritas menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian perusahaan daerah. Nah, cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan. Jika dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian perusahaan daerah, perhitungan tahunan oleh kepala daerah, pemegang saham maupun saham prioritas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan. Nah, untuk sistem kontrol dari perusahaan daerah dengan tidak mengurangi hak instansi, atasan, dan badan yang menurut peraturan perundangan berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu yang mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah oleh kepala daerah atau pemegang saham atau saham prioritas, ditunjuk badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan kontrol atas pekerjaan yang menguasai dan mengurus perusahaan daerah serta pertanggungjawabannya. Lalu hasil kontrol tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jabatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan daerah serta pertanggungjawabnya. Nah, penyerahan perusahaan daerah itu dapat dilakukan. Bagaimana caranya? Pemerintah daerah tingkat atas dengan mufakat pemegang saham dapat menyerahkan perusahaan daerah kepada daerah tingkat bawahnya. Pemerintah daerah tingkat bawah dengan mufakat pemegang saham dapat menyerahkan perusahaan daerah kepada tingkat atas. Pemerintah daerah dengan semua pemegang saham dapat memindahkan perusahaannya tertentu ke tangan perkumpulan koperasi di daerahnya. Nah, penyerahan pemindahan perusahaan daerah dilakukan dengan peraturan daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan. Nah, pemerintahan daerah
dapat mengikut sertakan perkumpulan koperasi dan atau perusahaan swasta di daerahnya dalam pembinaan dan penyelenggaraan perusahaan daerah tertentu. Nah, tadi apabila kita sudah membahas tentang bagaimana pemindahan dari perusahaan daerah, sekarang bagaimana pembubaran dari perusahaan daerah. Pembubaran perusahaan daerah dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan peraturan daerah dari daerah yang mendirikan perusahaan daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari instansi atasannya. Semua kekayaan perusahaan daerah setelah diadakan likuiditas dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham. Pertanggungjawaban likuiditas oleh likuidasi dilakukan kepada pemerintah daerah yang mendirikan perusahaan daerah tersebut dan yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya. Dalam hal likuidasi, daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Nah, apa saja yang menjadi contoh dari perusahaan daerah ini? Perusahaan daerah itu ada Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, Perusahaan Daerah Angkutan Kota, dan Perusahaan Daerah Angkutan Antar Kota, dan juga Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan dari perusahaan daerah. Saya Rasen Beniah Kaleb, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.